Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salam jumpa di channel Muna Mumtazah, channel pendidikan, channel keluarga, dan channel bersama dalam rangka dakwah, dalam rangka informasi-informasi positif, serta channel berbagi berkah. Alhamdulillah bahwa channel ini mulai Jum'ah ini akan diadakan channel siraman rohani hikmah Jum'ah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan perihal 3 perkara yang mampu menyelamatkan manusia. Ma'asyiral muslimin, bahwa kehidupan ini nantinya akan berakhir. Setiap hal yang memiliki nyawa pasti akan meninggal. Setiap hal yang diciptakan pasti akan rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap hal-hal yang mempunyai jiwa dha'iqatul maut, pasti akan datang maut terhadapnya. Demikian juga setiap hal akan rusak. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah amanah, adalah sebuah anugerah, bahwa kemudian kita harus mengisinya dengan hal-hal yang baik. Kita harus menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kita diberi amanah hidup, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana akhir dari kehidupan kita? Bagaimana nanti kita menjalani kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bahwa ada 3 perkara yang mampu menyelamatkan manusia, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, thalathun munjiyat khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Thalathun munjiyat, 3 perkara yang dapat menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan manusia. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah fis sirri, dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan sepi, wal alaniyah, maupun dalam keadaan terang-terangan, banyak orang, terbuka. Ma'asyiral muslimin, bahwa takut kepada Allah menjadi kunci penyelamat pertama bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ini tidak hanya ketika kita dalam konteks dilihat orang kita mau ibadah, dalam konteks sepi kita tidak, bukan. Tetapi dalam kondisi apapun kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah
Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Yang artinya sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Surah Al-Fatir ayat 18. Ma'asyiral muslimin, bahwa di dalam surah Fatir ayat 18 ini jelas bahwa mereka yang dapat diberi peringatan adalah salah satunya itu mereka yang takut kepada Allah, takut akan azab Allah. Mereka yang takut ini berkonsekuensi pada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam surah ini diterangkan ketika sudah takut maka wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Kenapa mendirikan sholat? Karena sholat adalah kunci utama apakah amaliyah kita diterima oleh Allah maupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita baik, maka amal kita diterima. Begitu juga sebaliknya. Sekaligus sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sama dengan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sama dengan menghancurkan agama. Kemudian setelah takut dan mendirikan sholat, maka orang yang takut juga harus mengerjakan perintah yang lain, yakni adalah berzakat. Berzakat ini tujuannya mensucikan diri untuk diri dan kebaikan orang yang melaksanakan zakat. Itu adalah kunci pertama, yakni ketika kita mau selamat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mampu menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat kelak adalah wal adlu fir ridho wal ghadab. Berbuat adil dalam kondisi senang, dalam kondisi ridho, dalam kondisi rela, maupun sebaliknya dalam kondisi amarah. Bahwa wajar kalau kita senang bisa berbuat adil, tapi ujiannya adalah ketika kita sedang amarah, ketika sedang marah, ketika sedang tidak enak, ketika secara psikologis tertekan, bisa tidak kita kemudian juga melaksanakan keadilan ini? Maka di situ harus kedua-duanya kita laksanakan, baik dalam kondisi ridho, rela, maupun dalam kondisi sedang dalam amarah. Itu harus kita melaksanakan keadilan. Ada sebuah sirah nabawiyah terkait para sahabat, bagaimana sahabat Umar radhiyallahu an ketika beliau berjihad, perang, ketika sudah memerangi kaum kafir Quraisy, kemudian dalam kondisi sudah hendak tinggal menusuk kaum kafir, tinggal membunuh dalam jihad, tentu itu adalah keharusan memerangi kaum kafir, tinggal membunuh kaum kafir itu. Ternyata kaum kafir ini meludahi wajah beliau. Saat itu beliau terjadi amarah, maka beliau takut tidak adil, maka beliau sahabat Umar saat itu tidak langsung membunuh, tapi menunggu amarah reda agar dia bisa berbuat adil. Ini artinya ya tetap bahwa kemudian keadilan harus ditegakkan. Ketika amarah menguasai kita dan kemudian tidak bisa berbuat adil, maka hilangkan amarah itu dulu. Karena amarah bisa memicu pada hal-hal yang tidak kita kuasai di luar pikiran kita. Bahwa ketika kita bisa mengkontrol amarah, juga kemudian dijamin surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kunci keselamatan yang ketiga adalah wal qasdu fil fakri wal ghina. Hidup sederhana dalam kondisi fakir maupun kaya raya. Hidup sederhana adalah konsep yang ideal, konsep yang tengah-tengah antara terlalu kikir dan terlalu boros. Adalah di tengah-tengah antara yang foya-foya dan yang mencekik. Bahwa kemudian segala hal itu harus ke tengah-tengahnya. Adalah yang tengah-tengah itu yang kategori baik. Sebagaimana Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebuah maqalat
khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Oleh karena itu, mari kita cari keselamatan. Dan dalam hadis tersebut diterangkan 3 keselamatan yang sudah saya terangkan. Semoga kita bisa mengambil ibrohnya, mengambil pelajarannya. Yakni yang pertama, mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari berbuat adil baik dalam kondisi senang maupun tidak senang. Yang ketiga, mari senantiasa hidup sederhana baik dalam kondisi fakir maupun kaya. Terima kasih, demikian hikmah Jum'ah pada pertemuan kali ini. Kita akan sambung dan nantikan untuk hikmah Jum'ah yang akan datang. Jangan lupa share, komen, subscribe, karena bahwa semakin kita berdakwah maka kebaikan juga akan kita peroleh. Bahwa Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari share video ini, subscribe video ini, like, komen, agar kita saling mengingatkan sesama muslim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.